Ya. Ada win-win solution Win-win ketika solution. hadir Ya. dan berkomunikasi. Ya. Ini menarik banget. Sebentar, saya lanjutkan. Nah, ini mumpung di sini ya. Maaf, saya sabotase nih, sabotase. Mumpung di sini, saya apa-apa. selesaikan. Nggak apa-apa. Saya selesaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Sayyid. Hari ini kita kedatangan tamu yang saya pikir sangat luar biasa karena sosok yang sudah cukup familiar, baik itu di teman-teman di pemuda, bahkan juga teman-teman Pespa, dan hari ini juga banyak beraktivitas berbicara tentang permasalahan-permasalahan perempuan, dan juga beliau juga aktif di kegiatan di mediator untuk mengadvokasi permasalahan-permasalahan. Hari ini kita kedatangan tamu Ahmad Fitriadi SH MH apa tuh? Mediator. Jadi gini Bang. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Mohon maaf siap. sebelumnya sudah menerima undangan kami dari tim Sampul Sayyid. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, bicarain tentang permasalahan-permasalahan yang hari ini cukup viral, bahkan sampai ada isu-isu nasional terkait tentang masalah perempuan dan anak atau pelecehan seksual. Ya. Nah, hari ini saya panggil Bang Adi nih ya. Ya, siap. Bang Adi ini biasa dipanggil Adi Kutu. Ya. Ya, saya akrabnya Bang Adi Kutu karena dan beliau juga punya banyak latar belakang di organisasi, bahkan juga hari ini mungkin masih eksis di KNP begitu Bang ya? Ya, alhamdulillah. Nah, coba kita akan cari tahu bagaimana sih permasalahan-permasalahan hari ini yang dihadapi di instansinya ataupun dia sebagai mediator begitu Bang ya. Oke, lanjut kita bicarain tentang permasalahan hari ini yang lagi dihadapi terkait tentang masalah kasus perempuan yang hari ini terkadang dianggap seolah belum bisa dipublish ke publik. Nah, bagaimana Abang melihat ini? Oke, mungkin saya dari memperkenalkan diri dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Cukup dikenal jangan disayang karena sudah punya istri ya. Jadi saya Ahmad Fitriadi SH MH dan mediator. SH MH saya dari salah satu universitas swasta di Balikpapan, kemudian mediatornya juga ngambil di Yogyakarta di Masyarakat Mediator Indonesia. Hari ini lingkup kerja saya di Dinas DP3A P2KB Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini salah satu kantor yang kalau dikenal itu familiarnya dengan kantor BKKBN. Salah satu kantor juga yang nama kantornya kayak password wifi. Apa itu? DP3A P2KB. Nah, ini kalau bikin password wifi cocok ini. Sulit untuk dihafal. DP3A P2KB. Nah, DP3A P2KB ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dari dinas ini terbagi dua kementerian. Yang pertama Kementerian PPA dan Kementerian BKKBN. Dari masing-masing kementerian ini memiliki dua kepala bidang. Masing-masing bidang memiliki seksi-seksi tertentu. Nah, jadi job description-nya atau pembagian wilayah kerjanya itu masing-masing. Nah, saya sendiri itu di bidang PPHAP. PPHAP ini adalah pemenuhan hak anak dan perempuan. Ini sudah kantor yang paling banyak singkatannya karena peninggalan Orde Baru ini ya, era-era Soeharto, yang kemudian juga mungkin sebagian kita kembali ke belakang bicara tentang sejarah, banyak singkatan-singkatan lahir pada era Soeharto itu. Nah, itu. Dan ini salah satunya juga lahirnya PP10 ada di BKKBN ini, PP10. Buat kalian para ASN yang pengen menikah ya dipahami dan dibaca, PP10 itu bukan untuk melarang tapi mendapatkan izin. Memang banyak PNS itu yang belum nikah Bang ya? Kurang paham.
Karena kita bicara data ya. Ya, oke. Ya, dari kita bicara tadi sempat disinggung isu nasional terkait dengan KPI, terkait dengan fenomena Syaiful Jamil. Nah, ini juga mempengaruhi kerja-kerja dari bidang saya. Bicara tentang korban yang kita lihat di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ini sebenarnya perlunya itu perlindungan terhadap korban yang sudah berani speak up itu berani mengungkapkan. Nah, yang hari ini itu kalau dilihat dari Twitter kemarin sebelum trendingnya ini, dia sempat 2 kali di 2019 untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak yang berwajib, tapi dia anggap hal yang biasa saja. Nah, hal yang biasa yang artinya mencoba untuk lebih ke arah suplemen atau obat untuk penenang saja, Bang. Obat penenang yang kemudian melapor, kamu cukup ini, diarahkan dan begini. Dan seharusnya ini adalah hal-hal yang harusnya dilindungi ya, yang kemudian harus ditanggapi segera dan dilakukan proses-proses penyidikan atau penyidikan atau lebih ke arah mungkin lebih ke arah mediasi ya, itu. Kemudian fenomena terbalik dengan keluarnya apalah itu. Nah, disambut baik, diundang di media sosial dan sebagainya, media televisi lainnya. Yang kemudian hari ini ada yang kita cederai, Bang Said. Yang kita cederai itu adalah korban pelecehan seksual. Korban ini, kalau kita bicara tentang korban pelecehan seksual, di mana pelaku itu sudah menjalani hukuman minimal dalam pelecehan seksual itu, apalagi anak di bawah umur itu, minimal itu 5 tahun, maksimal 15 tahun itu. Dan itu artinya kan sanksinya itu jelas dan keras ya. Ya, jelas dan keras sekali. Nah, ini diatur dalam undang-undang khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak, diatur secara lex spesialis di luar daripada KUHP. Jadi permasalahan hukumnya itu diatur di undang-undang sendiri. Artinya punya hak istimewa lex spesialis terhadap bahasa hukumnya gitu. Kalau Bang Adi sendiri ngelihat ini permasalahan yang hari ini, ya kita tidak bisa tutup mata ya, dengan kasus di tingkatan nasional bahwa hadir di televisi itu juga cukup mengagetkan. Itu mengagetkan sekali. Apa sih dampaknya, Bang? Menurut Abang sendiri ke daerah kita khususnya gitu mungkin ya. Kalau dampak sih mungkin tidak terlalu secara umum ya. Secara umum itu tidak terlalu. Tapi pengaruh media sosial di era digitalisasi dengan bonus demografi, bonus anak muda yang lebih banyak, ini juga pengaruh terhadap itu tadi Kementerian BKKBN yang tidak menekan bagaimana program 2 anak lebih baik itu. Tapi mungkin lebih cukup kali ya. Lebih cukup. Lebih 2 anak 2 lebih cukup. Lebih daripada 2 boleh. Nah, mungkin gitu ya. Artinya bonus demografi ini sulit untuk, tapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah melakukan terhadap penekanan dengan menggunakan alat kontrasepsi, terus pil KB dan sebagainya kepada akar-akar rumput paling bawah melalui masyarakat. Nah, hal ini dengan laju era globalisasi dan arus digital itu sulit dibendung. Nah, menarik ini, Bang. Ya, ini sangat-sangat luas bicara tentang masyarakat, gaya hidup masyarakat. Kalau kita menelisik ke belakang bicara tentang sejarah, memang banyak hal yang kita tinggalkan dari bicara tentang laju arus teknologi ini, yaitu budaya-budaya lokal, budaya-budaya kultur kita, bagaimana adab, etika dan sebagainya. Adab dan etika ini juga sangat dipakai dalam memberikan putusan terhadap hakim sebagai dasar hukum atau jurisprudensi, karena melihat daripada bagaimana tingkah laku pada saat proses persidangan terhadap tersangka. Ini kan nilai-nilai adab, kooperatif tidak. Nah, artinya norma yang tidak tertulis ini masih tetap dipakai di kita di Indonesia. Oke, gitu. Bang. Tadi Abang sedikit menyinggung bicara tentang media sosial. Permasalahan terkadang permasalahan anak, pelecehan seksual, permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan. Ini kan belakangan ini juga lagi sedikit ramai ya. Karena sedikit fenomenal, lebih banyak mengadu ke media sosial daripada ke pihak yang memang harusnya dijadikan tempat menangani ya.
Iya. Ya, mungkin dalam proses ini juga proses dari Sampul Said ini juga terima kasih atas undangannya, dan ruangan ini sudah menginisiasi dengan yang sedikit sejuk walaupun di luar agak panas dengan pikiran yang luar biasa. Ada hal yang belum seperti tagihan listrik yang harus dibayarkan walaupun berat, tapi tetap ya bicara kerjaan tagihan listrik walaupun juga tagihan-tagihan internet dan sebagainya harus dibayarkan, dan tagihan-tagihan lainnya tetap harus bekerja profesional itu. Jadi kalau melihat hal ini bahwa sebenarnya silahkan saja, karena lebih banyak yang mengadu ke media sosial, ya itu tadi tidak ada tempat. Bukan banyak Bang, hari ini menjadi sebuah wadah seolah ini jadi sarana masyarakat. Yang paling mudah ya. Iya, paling mudah. Itu ada apa dengan kondisi itu? Mungkin juga ini juga adalah salah satu upaya dari kami, dengan terima kasih juga tadi kepada Sampul Said, sarana kami untuk mensosialisasikan jika ada permasalahan-permasalahan seperti itu, datang saja ke instansi terdekat, yang dalam hal ini adalah paling dekat itu adalah kelurahan, RT yang kemudian nanti akan diteruskan dan diadvokasi oleh bidang kami PPHAP. Nah, di tingkat kelurahan itu ada yang namanya PATBM, Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. PATBM ini di mana ada unsurnya Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang kemudian juga ada lurah atau kepala desa yang masuk ke dalam unsur daripada PATBM ini. Cuma yang jadi masalah hari ini lagi-lagi karena kita dibatasi oleh regulasi terhadap kita melakukan sosialisasi, cuman ada sekitar 11 atau belum sampai 11 deh PATBM yang terbentuk dari 54 kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi dalam hal ini tetap kita progres, dan ini juga sarana untuk mensosialisasikan PATBM tersebut, di mana unsur-unsur itu yang kemudian untuk melaporkan ketika Babinsa dan Babin Kamtipmas tidak ada, kelurahan tidak ada, layanan daripada dinas kami juga melakukan hotline. Itu bisa aja berkunjung ke dinas DP3A langsung, yang itu layanannya 24 jam, termasuk juga konsultasi terhadap permasalahan keluarga. Kemarin juga saya share itu juga ada yang masalahnya seorang suami dan istri cerai yang kemudian belum ada putusan, belum mengadukan, yang kemudian dibatasi untuk bertemu dengan anaknya. Kita coba untuk menginisiasi, memberikan masukan dan saran. Nah itu alhamdulillah hari ini anak sudah bisa kapanpun mau dijaga atau diberikan hak-haknya anak. Alhamdulillah komunikasi baik, walaupun hubungan antara kedua belah pihak, antara suami dan istri belum baik itu. Ya, jadi saya sampaikan juga jika ada konsultasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, bisa datang ke Dinas DP3AP2KB Kabupaten Penajam Pasir Utara, atau hotline di nomor saya juga bisa 0852 466 99545. Nah itu dia buat kalian yang masih. Jadi yang perlu diingat adalah bicara tentang perlindungan atau pemenuhan hak perempuan, itu bicara tentang KDRT yang artinya dia memiliki status secara kenegaraan diakui dengan buku nikah. Jadi nggak semua perempuan kita harus lindungi. Oh jadi gitu. Status legalitas dia juga harus menguatkan dirinya ya? Ya itu. Jadi kalau nikah siri ya agak sulit. Nah tapi tetap dalam hal ini kita tidak akan membatasi itu, karena kita bicara tentang kemanusiaan. Tetap kita layani. Kemarin juga di awal 2021 ini juga ada hal yang kita coba mediasi di tingkat kelurahan. Itu telah terjadi persetubuhan di luar nikah yang kemudian mengakibatkan hamil, dan kita buatkan kesepakatan. Dari beberapa yang abang sampaikan itu kan proses ya. Tapi hari ini ada berapa kasus sih yang sudah ditangani, dan bagaimana follow up dari dinas abang sendiri sebagai pelaksana juga di lapangan? Ya. Bagaimana Bang? Kalau untuk 2021 ini ada sekitar 6 kasus yang masuk ke dalam data Simfoni. Data Simfoni ini database yang di bawah naungan Kementerian PPA, dan itu bisa diakses oleh siapa saja data Simfoni ini, dan itu bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang terdata dalam Simfoni kabupaten kota kita ini ada sekitar 6 kasus yang termasuk dari pencabulan, pelecehan seksual, dan kemudian ABH. Nah ini juga ada ABH, anak berhadapan dengan hukum. Yang perlu ditekankan bahwa yang kategori anak itu 0 bulan sampai 18
tahun. Nah, lewat daripada 18 tahun, lewat 1 jam 1 menit itu sudah enggak masuk kategori anak gitu. Berarti sudah masuk kategori dewasa. Sudah masuk kategori dewasa. Dari kasus-kasus yang ada, Bang, apa yang jadi problem dari mereka sebenarnya menyebabkan mereka tidak berani menyampaikan atau karena yang berani show up di media sosial atau berani tampil di media sosial kan hanya sebagian kecil. Ya. Karena ada banyak beberapa kasus saya pikir memang itu seperti fenomena gunung es mungkin yang ada beberapa problem di bawah permukaan tapi tidak tampak. Nah, karena ada kebanyakan kasus yang dilihat seperti apa, Bang? Ya. Jadi memang kalau bicara tentang kekerasan terhadap anak maupun pelecehan seksual ya, kita lebih spesifik ke pelecehan seksual terhadap anak. Memang agak-agak sulit ya, karena kita bicara untuk mereka mau speak up itu agak sulit. Yang kadang-kadang contoh beberapa hari yang lalu kita melakukan pendampingan bekerja sama dengan salah satu UPTD PPA Perlindungan Perempuan di kabupaten kota lain yang kemudian anak ini masih berdomisili Penajam yang kemudian tinggal di kabupaten kota lain melaporkan dia lari dari rumahnya karena mendapatkan kekerasan dan itu dititipkan di UPTD tersebut dan ternyata dia akhirnya di UPT itu ada tenaga konseling psikiater yang kemudian menggali informasi bahwa dia juga lari karena kekerasan dan kemudian dia pernah melihat kakaknya dicabuli oleh orang tua tirinya. Nah, yang perlu ditekankan adalah bahwa predator yang paling sangat-sangat dekat itu adalah predator keluarga itu terhadap kekerasan seksual itu adalah orang-orang terdekat. Ini yang jadi masalah. Kasus paling banyak memang orang terdekat. Orang terdekat. Contoh yang paling dekat apa nih? Contoh paling dekat itu yang terjadi bisa terjadi itu bapak kandung itu tidak menutup kemungkinan bapak ada kasus di PPU. Ada. Terus kemudian saudara kandung ada. Terus yang telah terjadi dalam 2019 yang lalu pernah fenomenanya itu di salah satu kelurahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merelakan istrinya berhubungan badan dengan orang lain yang kemudian orang itu yang dibayar. Nah, ini yang kelainan yang seperti ini yang jadi masalah. Sempat ramai itu. Nah, dan dalam hal ini juga saya mendorong supaya siapapun yang mendengar, kami dari bidang PPHAP sudah berupaya dan hari ini sudah melakukan kajian akademis melalui Ortal Kabupaten Kota untuk dibentuknya UPTD PPA, Unit Pengelola Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dimana di dalamnya itu dilengkapi dengan tenaga konseling, konselor, dan kemudian dari sarjana hukum untuk melakukan advokasi atau pendampingan, terus dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan kenyamanan daripada korban pelecehan seksual. Seberapa dijaga sih, Mas? Ya. Ini bicara tentang privacy ya, karena ini rada sensitif. Ya. Ketika berbicara tentang, apalagi bicara tentang masalah kasus pelecehan seksual, kalau kekerasan mungkin bisa langsung orang bisa langsung mengadukan. Jangankan pelecehan, kekerasan saja ini terkadang kan dinilai seolah-olah mempermalukan keluarga. Sebagai aib ya. Iya, terkesan seperti itu kan. Seberapa dijaga sih kerahasiaan mereka ketika kemudian mereka mengadukan ini ke pihak-pihak yang memang punya gawean. Ya, artinya seberapa dijaga itu sangat kita jaga sekali. Termasuk pun dalam dinas, kami punya grup dinas dan kami juga punya grup bidang. Jadi segala bentuk kami melakukan penjangkauan terhadap orang-orang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual itu kita hanya share di bidang tapi tidak men-share, dan itu sangat kita jaga keprivasiannya karena bicara tentang masa depan. Bicara tentang bagaimana speak up dan sebagainya, ketika mereka tidak memiliki teman atau kawan bisa datang ke kami untuk kami temukan dengan tenaga konselor yang ketika ingin bercerita itu kita bisa fasilitasi itu. Dan termasuk juga hari ini dengan kejadian-kejadian yang telah lalu, kekerasan terhadap dirinya secara fisik maupun non fisikis itu bisa kita bantu dengan tenaga konselor. Kita ketemukan dengan psikolog untuk ketika dia bercerita itu agak tenang, dan itu kita akan rangkum dan kemudian menjadikan bahan kita, dan itu kita lakukan. Rumit gak sih, Bang, sebenarnya seorang maaf nih yang saya kenal kan anak Vespa kemudian bicarain tentang masalah perempuan. Bukan saya bilang mukanya Abang sangar, tapi ya kita bisa lihat kumisnya aja melintang kan.
ini kan menarik Bang, bicarain tentang masalah Vespa dengan permasalahan perempuan. Iya. Itu sinkronnya di mana ini? Karena ini anak Vespa yang mesti tulang belakang ya. Iya, itulah. Jadi begini, ternyata di Vespa banyak yang mengajarkan saya untuk bagaimana bisa bersosialisasi. Dari Vespa sendiri dengan latar belakang hobi ya. Mudah-mudahan hobi ini juga jadi terima kasih pada hobi dan terima kasih pada penemu Vespa yang membuat hobi saya bisa berkenalan dengan orang lain. Bagaimana tahapan untuk bisa menggali informasi dari dia, dari orang yang kita tidak kenal kemudian bisa kenal dan kemudian akrab. Nah, itu saya coba untuk aplikasikan dengan orang-orang yang melakukan konseling, yang datang mencari informasi untuk membuat dia lebih tenang dan lebih nyaman ketika bercerita. Nah, alhamdulillah saya dapatkan itu. Dan kalaupun secara pekerjaan dengan hobi itu agak jauh sekali, tapi ada beberapa poin yang bisa saya lakukan untuk pendekatan-pendekatan secara persuasif dengan orang-orang yang ingin cerita gitu. Menarik nih Bang. Iya. Bicarain tentang masalah kasus lagi Bang. Iya. Kasus yang hari ini yang ditangani kurang lebih ada 6 Bang ya? Iya, ada termasuk 6 ya. ABH itu. Ya. Dari kasus yang ada, apakah itu korban itu melalui proses jangkauan dari pihak itu RT, kelurahan atau langsung ke dinas? Nah, dari beberapa kasus yang ada, lebih banyak yang mana Bang? Fakta yang terjadi itu lebih banyak yang sudah sampai ke kepolisian. Sudah sampai ke kepolisian, yang kemudian kami dari unit PPA itu menelpon ke kami bahwa akan ada dibuatkan BAP dan ini ada korban dan itu kita dampingin. Nah, sebenarnya dalam perlindungan perempuan dan anak ini ada 2 SKPD yang terkait. Jadi termasuk dari saya itu sebagai sisi kesehatan dan psikologisnya, dari dinas sosial itu dari lapsos namanya, laporan sosial, yang kemudian dijadikan dasar juga sebagai pertimbangan nanti juga pelengkap BAP itu. Nah, kalau untuk anak di bawah umur itu kita menjangkaunya sampai ke sisi kesehatan dan psikologis itu. Dan kalau untuk dari dinas sosialnya itu untuk laporan khususnya, laporan sosialnya itu untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan dan menceritakan faktor-faktor apa yang terjadi. Nah, dari beberapa ABH, anak berhadapan hukum ini juga sangat berpengaruh lagi dikarenakan pandemi ini. Banyak anak-anak yang kemudian meninggalkan tugas-tugas sekolahannya, yang kemudian banyak yang saya tanya mengatakan bahwa ini soal yang diajukan ini adalah soal untuk anak-anak kuliah, bukan kami yang anak SMP dan SMA. Jadi mereka itu lebih baik untuk ikut bekerja mencari uang dan mencari nafkah bersama orang tuanya, dan akhirnya tersangkut dengan tindak pidana. Dan bahkan ada yang sudah beberapa kali gurunya untuk datang bersekolah dan mengajak untuk mengerjakan tugasnya bersama-sama, memilih untuk tidak, dan dia itu adalah salah satu kurir narkoba gitu. Itu terjadi. Menarik Bang. Ini bicarain tentang beberapa kasus. Ya. Nah, ini kan hari ini dijadi mediasi, tapi kan ada efek nih kasihan dari korban-korban, baik itu perempuan ataupun anak. Ya. Korban itu tidak akan hanya bicara tentang masalah pada waktu kejadian dia terus kemudian trauma. Trauma ini kan panjang Bang. Terus apakah ini di follow up atau bagaimana? Karena saya pikir harusnya ada tindak lanjut. Seperti apa polanya? Polanya itu ada yang namanya kita melakukan tahapan penjangkauan. Tahapan penjangkauan itu kita melakukan komunikasi via telepon dan kemudian melakukan penjangkauan secara langsung. Nah, kemarin itu pernah ada yang kejadian itu yang 2020. 2020 itu yang orang tuanya mencabulin kakaknya, yang kemudian setelah orang tuanya ditahan, bapaknya meninggal, anak kandung. Dan kemudian di daerah Kecamatan Babulu itu kemudian adiknya, kemudian kakaknya yang laki-laki itu juga meniduri adiknya itu, bahkan ditahan lagi. Nah, ini artinya orang terdekat sebagai predator itu memang itu yang terjadi. Nah, kalau itu bicara tentang pelecehan seksual. Nah, kalau bicara tentang pelecehan seksual dan dia masih status sebagai siswa, sebenarnya harus ada dibuat kesepakatan bahwa mereka yang masih berlanjut dan kemudian ingin melanjutkan pendidikannya tetap dijaga. Tapi dalam hal ini kami juga sudah melakukan kerjasama bersama dinas sosial
kita akan titip di panti sosial di Samarinda yang kemudian akan mendapatkan pendidikan yang layak, akan mendapatkan asrama, akan mendapatkan fasilitas sekolah. Dan di tahun ini ada beberapa yang sudah kita kirim ke sana bersama dinas sosial. Jadi secara secara kerja itu tidak bisa secara personal tergantung terhadap kementerian. Kita harus mengerjakannya itu secara kolektif. Secara kolektif itu mengukur secara metrik, ada beberapa instansi atau SKPD yang terkait. Instansi SKPD yang terkait itu seperti ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini perannya apa? Ketenaga kerjaan berperan kepada anak yang berhadapan hukum. Itu ada proses yang namanya diversi. Diversi ini adalah peradilan di luar pengadilan, yang artinya ada yang namanya Bapas di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Bapas itu badan pengawas yang kalau bicara kita lihat bajunya warna biru itu sipir Bapas, yang kemudian kita melakukan proses diversi, yang kemudian hukumnya atau sanksinya itu bisa ditaruh di lembaga-lembaga korporat atau perusahaan. Misalkan dia disanksi selama 1 bulan, dia ditaruh di salah satu perusahaan dan perusahaan itu wajib untuk memberikan sertifikat kepada anak itu. Wajib. Dan kemudian bisa di salah satu pesantren mengabdi, yang kemudian pesantren itu memberikan sertifikat bahwa dia telah menjalankan tugasnya selama berapa bulan itu untuk anak di bawah umur. Nah, pernah juga terjadi kejadian begini. Terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasannya tidak secara fisik, tapi kekerasannya anak ini pengen sekolah melanjutkan SMA tapi konflik dengan bapaknya tidak punya biaya. Nah, itu alhamdulillah melapor ke kami, kita komunikasi ke dinas sosial. Alhamdulillah sekarang sudah bersekolah dan melanjutkan SMA-nya itu. Dan melalui tadi panti sosial itu. Artinya memang ya, ada win-win solution ketika hadir dan berkomunikasi. Ya. Ini menarik Bang. Sebentar, saya lanjutkan. Ini mumpung di sini ya. Maaf, saya sabotase. Mumpung di sini. Selesaikan. Saya selesaikan bahwa bicara tentang tragedi atau kejadian pada saat itu, apa yang harus dilakukan oleh bidang PPHAP melalui Dinas DP3 P2KB? Ya, kami melakukan penjangkauan itu tadi. Jadi tidak melalui via telepon, dan kemudian 2019 masih kita jangkau, 2018 dan kita menanyakan perkembangan. Jadi data-data itu terstruktur dan kita simpan rapi dari 2015 dan sampai 2020. Nah, kemarin juga ada dari universitas untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Kita bantu untuk menghimpun datanya, dan kita tidak memberani juga untuk memberikan informasi data diri karena itu adalah etika ya. Bicara etika tadi sama norma itu ya, kerahasiaan tetap kita jaga. Privacy. Karena etika itu tidak tertulis tapi tertanam dalam jiwa tuh dari orang tua kita tuh. Ini barusan kita lagi disabotase. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi hari ini informasi itu penting untuk disampaikan ke publik. Ya. Nah, ini sedikit Bang, bicarain tentang masalah permasalahan pelecehan seksual. Ya. Artinya kan ada problem hari ini memang edukasi seks itu belum maksimal kayaknya Bang. Begitu ya? Ya. Atau seberapa penting sih edukasi seks terhadap anak di bawah umur? Sangat penting menurut saya. Gimana? Kalau saya mengajarkan untuk edukasi itu sejak dini. Sejak dini itu dalam artian dari anak yang umur 5 tahun sudah berbicara, bahwa sampaikan kepada ibu dan bapaknya bahwa tidak ada hal yang lain selain ibu yang dapat menjangkau yang sangat sensitif dan vital. Nah, itu disampaikan dari anak-anak kita. Makanya hak anak itu ada sekitar 30 lebih, yang kemudian di dalam hak-haknya anak itu dari kesehatan, pakaian yang bagus, dan kemudian juga hak untuk berwisata itu masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, ini sebagai orang tua paling tidak membahagiakan anak itu sangat penting. Selain membahagiakan ibunya ya kan. Bang, ya. Ini kita share aja bahwa hari ini kan saya sendiri dihadapkan dengan problem seperti itu. Ya. Saya bisa ditinggal dengan istri saya. Ya. Terus kemudian anak saya ada 1 perempuan nih. Ya, saya seperti ini sampaikan bahwa ibu dengan kondisi ini dia sudah tidak ada ibunya. Saya yang melakukan bagaimana? Ya artinya saya yang mandiin, saya yang ceboin. Walaupun
nggak sering ya. Ya. Kalau saya lagi sibuk Ya. biasanya sama neneknya kan. Nah, hal ini kan terkadang kan ketika ada saya, dia maunya saya. Ya, Nah, ini bagaimana ini Bang? Nah, kalau dalam hal ini lebih mengedukasinya ketika sudah bisa diajak komunikasi bahwa ayah bisa atau bapak bisa itu abah ya mungkin panggilan itu ya, panggilan sayangnya abah hanya bisa untuk memandikan adik pada umur sekian. Selebihnya itu nanti kalau keluarga terdekat yang perempuan, paling tidak nenek itu. Iya. Bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjangkau hal-hal yang sensitif selain daripada nenek, karena abah cuma bisa menjangkau hal sensitif adik di umur sekian sampai sekian. Iya, Artinya memang ada batasan-batasan yang memang kita harus siapkan bahwa edukasi paling penting, paling terdekat itu. Oke. Menarik Bang. Ya. Ada yang mau ditambahin Bang? Bicarain tentang masalah problem kasus, karena saya pikir di luar sana itu juga banyak kasus-kasus pelecehan yang kurang terbowl up. Ketakutan itu terkadang menyebabkan mereka sendiri enggan untuk melaporkan. Apa yang mesti disampaikan? Ya, ini bukan closing statement juga ya? Belum. Sabotase lagi. Ya, artinya begini. Buat kalian yang merasa punya, buat masyarakat atau teman-teman yang anak muda di bawah masih anak di bawah umur, dalam artian yang mungkin nanti menonton atau keluarganya deh. Iya, keluarganya. Paling tidak usahakan mencari teman terdekat yang dianggap bisa untuk menjadi tempat curhat, dan kemudian tidak ada tempat terbaik untuk curhat sih sebenarnya selain kita untuk dibawa sholat minta kepada Yang Maha Kuasa. Nah, artinya mencari tempat terbaik untuk diskusi, untuk meluapkan, karena sebagai manusia kita kadang-kadang tersesatnya itu berharap untuk membahagiakan orang lain dan terlalu terlihat baik, padahal ada diri sendiri yang harus dikuatkan. Nah itu, jadi mencobalah untuk berteman dengan sepi, menyendiri, dan untuk merefresh diri itu juga adalah hal penting buat kalian anak-anak muda. Nah, dan kemudian dekatkan dengan diri kita adalah hal-hal yang bersifat agama, budaya, bagaimana hari ini melakukan hal-hal yang positif, kegiatan kreativitas, hobi kalian yang videografi, editing, silahkan. Ya, itu. Karena hal yang terbaik itu menghindarkan dari hal-hal yang negatif, itu adalah hal-hal yang positif, bukan hal positif yang garis 2 ya. Itu positif. Kita ngomongin positif. Ya. Artinya kita juga ngomongin orang yang berbicara tentang kondisi hari ini, bicara tentang COVID. Ya, positif COVID ya. Positif COVID. Tapi tenang, kita udah vaksin. Ya, siap. Alhamdulillah. Barakallah. Saya takut jarum suntikin sebenarnya. Ya, buat Bang Said, saya turut berbelasungkawa juga atas berpulangnya istri tercinta. Mudah-mudahan menguatkan, dan tidak ada hal yang baik hari ini untuk tidak saling menguatkan dan mendoakan dan saling support, karena hari ini benar-benar hancur pokoknya. Ya, itu aja mungkin kondisinya hari ini ya. Oke. Ya. Bang, ini menarik bicara tentang kondisi COVID. Ya. Ini terakhir nih. Ya. Tadi terakhir lagi. Enggak apa-apa, ini tambah terakhir aja. Kalau memang asik, diasikin aja. Ini terakhir lagi nih, Bang. Ya. Ada nggak perbandingan kasus di tengah pandemi saat ini dengan kasus sebelumnya, sebelum COVID? Apakah ada trennya menurun? Karena kan lebih banyak di rumah ini. Ya. Trennya itu ada peningkatan atau ada penurunan dari kasus-kasus yang ditemukan dari Dinas Abang sendiri? Ya, kalau dari 2020 dengan bulan September ini itu ada penurunan. Artinya bukan melihat penurunan ini bukan dianggap sebagai hal yang diapresiasi dan positif juga, bahwa melihat fenomena kekerasan perempuan dan anak ini adalah bisa dikategorikan gagal juga. Karena apa? Gagal? Iya, bisa dikategorikan gagal. Kenapa bisa dikategorikan gagal? Dalam artian anak-anak mau speak up atau mau bercerita itu adalah hal yang paling positif untuk pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, artinya keberhasilan kita itu bisa juga dilihat ketika banyak yang melapor. Nah, ini sampai di bulan September ini masih sekitar 6. Artinya mudah-mudahan tidak ya, karena memang bicara tentang sama kerjaan kami ini sama kayak pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru dan tidak kenal waktu. Nah, itu
Dan masalahnya sudah kejadian Iya. dan sudah parah, bahkan Iya. sudah sampai di tingkatan polisi. Itu itu yang jadi masalah ya. Itu jadi buat kalian yang orang-orang terdekat, usahakan kalau memang itu sudah nggak mampu, usahakan datang ke dinas kami DP3AP 2KB melalui bidang PPHP. Dan saya lagi mengingatkan bahwa jika butuh informasi atau curhat kali ya kayak mama 0852 466 99545. Insya Allah ketika saya masih bangun dan HP saya tidak rusak, saya akan mencoba untuk membantu untuk ini khusus untuk kekerasan rumah tangga atau KDRT dan kekerasan terhadap anak juga, tidak melayani hal-hal yang lain, curhat-curhat yang lain ya. Oke Bang, Iya. terima kasih banyak. Oke, nah. Kami dari tim Sampul Said sangat berterima kasih Siap. karena udah menerima undangan kita Nah. berdiskusi, karena saya pikir informasi ini penting buat publik, Alhamdulillah. karena tidak menutup kemungkinan hal-hal yang seperti itu juga terjadi di Ya, ya. lingkaran kita dan juga keluarga-keluarga kita. Ya, ya, Terus ya. kita tahu juga bagaimana mengantisipasinya. Ya. Mungkin itu dulu Bang. Ya. Sembari kita jalan ke depan, Enggak. Amin. insya Allah kita akan ketemu lagi. Amin, Kita akan bahas lebih rinci nanti ke depan, khusus bicara tentang mediatornya Abang nih. Oke. Mungkin sekian dulu. Saya Said Hasan. Saya Mas Brengos bersama ngobrol santuy di Sampul Said. Diskusi ngopi dan aksi. Terima kasih. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.